Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari kurikulum Merdeka di bab 2 menjaga kesehatan. Halaman 26 sampai 29 kita akan membahas kalimat tanya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, Karina mau mengingatkan, bila ada yang ingin les bahasa Inggris, bisa tanya-tanya lewat DM IG, atau bisa juga lihat daftar paket kelasnya yang ada di online class 101, di formulir pendaftaran atau Google Form-nya. Nanti linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk sekarang kita akan membahas kalimat tanya. Apa ya kalimat tanya? Nah, sekarang adik-adik perhatikan bagian berwarna kuning pada bacaan aturan 20-20-20 di atas. Kalimat tanya memiliki kata tanya. Kalimat tanya juga diakhiri dengan tanda tanya. Kita coba ngintip dulu yuk ke bacaan aturan tadi. Nih, ada di halaman sebelumnya. Nah, ini dia. Coba adik-adik perhatikan yang sudah ditandai kuning atau di-highlight atau ditandai kuning ini. Ini adalah kata tanya. Yang ini kata tanyanya. Dan tadi juga dibilang ya bahwa kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Ini adalah tanda tanyanya. Ya. Nah, ini juga kalau tadi ini berapa? Berapa itu untuk menanyakan jumlah ya. Jumlah. Kalau siapa itu juga kata tanyanya, ini kata tanya. Ini tanda tanya. Nah, ya. Kemudian kalau siapa kita mau menanyakan siapa yang melakukan hal yang kita tanyakan ya, orangnya siapa yang mana ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke halaman yang kita sedang belajar ya. Ini contohnya, berapa ya yang tadi ada? Kata tanya untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contohnya, berapa tahun umurmu? Umurmu itu kan jumlah adik-adik sudah berapa tahun ya. Lalu apa? Kata tanya untuk menanyakan benda atau sesuatu. Jadi apa nih? Bendanya apa? Yang ditanyakan. Contohnya di sini apa? Makanan kesukaanmu, berarti makanan yang disukai adik-adik itu apa? Ya, bendanya atau sesuatunya apa? Ya. Nah, kemudian masih ada lagi, ada siapa? Ya, siapa kata tanya yang menanyakan orang ya, orang atau pelaku. Ya, siapa yang melakukan hal yang kita tanyakan? Contohnya, siapa yang mengantarmu ke sekolah? Nah, siapa nih? Siapa yang ngapain? Yang nganter gitu ya. Nah, jadi kita menanyakan orangnya siapa nih gitu ya. Siapa nih gitu. Lalu kemudian di mana? Kalau di mana itu kata tanya untuk menanyakan tempat. Ya, tempat. Di mana tempatnya? Misalnya, contohnya di mana kamu tinggal? Nah, berarti adik-adik rumahnya di mana, tempatnya di mana gitu ya. Bisa misalnya di Jalan Kenanga ya atau misalnya di perumahan apa gitu ya, perumahan Lavender misalnya. Di mana tempatnya ya. Kemudian ada mengapa. Mengapa ini kata tanya untuk menanyakan alasan, sebabnya. Misalnya, mengapa adikmu menangis? Apa dibalik apa yang ditangisi oleh adik kamu? Ya karena apa? Gitu. Misalnya adik menangis karena dicubit, dicubit oleh temannya misalnya. Atau adik menangis karena tersandung. Nah, itu mengapa? Ya, alasannya atau sebabnya kenapa? Lalu berikutnya ada kapan. Ya, kapan ini menanyakan waktu. Ya, waktunya kapan kamu melakukan hal yang ditanyakan. Ya, contohnya kapan? Kapan kamu akan naik ke kelas 3? Ya, kapan waktunya? Misalnya kalau kita naik kelas kan biasanya di bulan Juni ya, sekitar bulan Juni. Bilang misalnya di bulan Juni gitu. Nah, itu Juni ini waktunya. Waktu yang ditanyakan dengan kata kapan. Lalu bagaimana? Bagaimana ini adalah kata tanya untuk menanyakan caranya. Caranya melakukan sesuatu yang ditanyakan. Misalnya, bagaimana cara membuat layang-layang? Berarti pertanyaannya ini untuk gimana sih caranya bikin layang-layang? Misalnya, ya caranya yang pertama, buat kayu di tengah ya, kayu lidi seperti tanda plus.
Siapkan benang, lalu gunting kertas segi 4 seperti ini, lalu nanti dikaitkan. Nah, itu caranya ya, bagaimana kita membuat sesuatu. Nah, nanti kita lihat yang selanjutnya. Nah, nanti adik-adik dihafalkan ini ya kalimat tanyanya, mulai dari berapa, apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Ya. Oke, selanjutnya kita akan ke halaman berikutnya, menirukan dan melakukan. Berlatihlah menggunakan kata tanya, mainkan permainan siapa aku, ya. Nah, ini kalau siapa berarti untuk menanyakan apa ya, adik-adik ya? Menanyakan pelaku, ya, pelaku siapa yang orang yang melakukan hal yang ditanyakan, ya. Nah, permainan ini nanti mungkin akan dilakukan oleh adik-adik di sekolah, ditunggu arahan Bapak Ibu guru ya untuk bermain ini, ya. Nanti misalnya siapa aku, ya. Lalu matanya tertutup. Kamu di mana kamu ya? Di mana kamu berada sekarang ya? Apa yang kamu lakukan kayak gitu ya? Nanti ditunggu arahan Bapak Ibu guru. Oke, selanjutnya kita masih di pelajaran sekarang ini. Simaklah bacaan aturan 20-20 lagi yang di atas ya. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan bersama dengan diskusi dengan teman dan guru. Sekarang kita lihat. Yang pertama, apakah menurut kalian 20 detik adalah waktu yang singkat? Waktu 20 detik singkat atau tidak ya adik-adik ya? Nah, waktu 20 detik itu ini waktu yang cukup singkat. Berapa lama ya 20 detik itu? Adik-adik bisa menghitung sebanyak 20, tapi jangan cepat-cepat. Jangan 1, 2, 3, 4, 5, jangan gitu ya. Tapi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20 ya. Itu adalah waktu yang singkat ya. Sebanyak kita berhitung 20 detik, hitung sampai angka 20. Nah, kemudian kegiatan apa ya yang bisa kita lakukan selama 20 detik? Kita bisa ngapain ya adik-adik? Mungkin kita bisa minum selama 20 detik. Kita bisa menulis satu paragraf mungkin kalau paragrafnya sedikit. Kita juga bisa bermain tadi yang siapa aku ya, ada yang bertanya siapa aku lalu yang menjawab itu cukup 20 detik ya. Lalu apakah menurut kalian 20 menit adalah waktu yang lama? Kalau 20 menit itu waktu yang lama. Kalau adik-adik ada jam berarti 20 menit ini kalau tadi kita menghitung 20 detik, tapi kalau 20 menit, 1 menit itu sama dengan 60 detik, ya. Berarti kalau 20 menit, itu 60 dikali 20. Berarti berapa ya adik-adik ya? Berarti 1200. Jadi adik-adik ngitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai hitung 1200. Lama kan ya? Terus kegiatan apa yang bisa dilakukan dalam 20 menit? Kita bisa belajar, ya, kita bisa belajar. Kita bisa mungkin membuat kue dengan ibu, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu menyapu, dan lain-lain. Mengapa kita perlu membatasi waktu memakai gawai? Karena mata kita perlu istirahat. Kalau melihat handphone terus ya atau gawai terus, mata kita lelah ya. Kalau matanya lelah, nanti bisa sakit mata atau matanya nanti jadi minus pakai kacamata ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ya mau les bahasa Inggris bisa tanya-tanya lewat DM IG atau bisa lihat formulir pendaftarannya, nanti ada daftar paketnya, linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.